Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nia Farid Askar, dosen dari Departemen Layanan dan Informasi Kesehatan Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada dengan nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan yaitu 9251768669230333. Pada PDD UKT-PT kali ini, saya memilih mata kuliah Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan kode mata kuliah yaitu SVMK 214281 dan menggunakan metode pembelajaran Delivery, Interaction, and Assessment. RPKPS mata kuliah K3 di program studi MIK ini terdiri dari 14 kali pertemuan, yaitu 7 pertemuan sebelum UTS dan 7 pertemuan setelah UAS, di mana pada akhir pembelajaran pada mata kuliah K3 ini harapannya mahasiswa mampu yang pertama yaitu menjelaskan konsep K3, nilai penting penggunaan dan manfaat K3, identifikasi risiko dan bahaya di tempat kerja, termasuk di ruang unit rekam medis. Yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi bahaya dan risiko di tempat kerja, serta kejadian terkait kecelakaan dan penyakit akibat kerja dan pengendaliannya. JPMK yang ketiga, yaitu mahasiswa mampu mengidentifikasi penerapan sistem manajemen K3 di unit rekam medis. Dan JPMK yang keempat adalah mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan kondisi lingkungan kerja berbasis ergonomi di unit kerja rekam medis. Demikianlah penjelasan RPKPS dari mata kuliah K3 program studi MIK di Departemen Layanan dan Informasi Kesehatan Sekolah Vokasi UGM ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga berkenan. Untuk kegiatan selanjutnya adalah kita akan melaksanakan perkuliahan dengan materi sistem manajemen K3 sesuai dengan RPKPS yang sudah diberikan kepada mahasiswa. Untuk pertemuan malam ini nanti kita akan belajar ya terkait sistem manajemen K3 ya teman-teman ya. Kapan hari atau beberapa minggu yang lalu sudah dijelaskan oleh terakhir sepertinya kalau di RPKPS itu Bu Dina ya sudah menjelaskan bahwa terkait beberapa macam identifikasi risiko gitu-gitu ya, kemudian penilaian kesehatan lingkungan dan lain-lain ya. Tapi untuk pertemuan akhir ya, teman akhir ini kita akan membahas terkait sistem manajemen K3 seperti itu ya teman-teman ya. Untuk pertemuan terakhir ini nanti setelah saya menjelaskan ya, lah itu nanti teman-teman ada penugasan ya, penugasan seperti sebelum-sebelumnya ya. Nah nanti ada sistem manajemen K3 berarti itu kan pelaporan. Nah itu nanti teman-teman bisa membuat suatu contoh pelaporan K3. Nah ini pelaporannya di mana Bu? Nah karena teman-teman ini kan kesehatan, jadi nanti pelaporannya itu ya terkait di rumah sakit dan Fasiankes ya, seperti itu tergantung teman-teman itu dapatnya ada di mana kemarin ketika apa itu namanya kemarin sempat PKL kan ya, PKL 1. Nah, itu nanti sambil diingat-ingat kemarin dapat tuh saya ternyata di rumah sakit ya, silakan nanti bikin laporannya di rumah sakit seperti itu. Oh, saya dapatnya di Puskesmas ya, nanti silakan di Puskesmas. Oke, saya langsung aja ya untuk menampilkan materinya ya. Oke, kita mulai ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan memulai memberikan materi kita pada hari ini ya, yaitu Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau kita singkat biasanya SMK3. Oke, nah yang pertama kita ketahui dulu ya apa sih pengertiannya gitu ya. Nah, pengertiannya untuk sistem manajemen K3 di sini adalah suatu bagian ya dari sistem manajemen yang ada di tempat kerja dalam rangka untuk pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan di tempat kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif ya, seperti itu. Jadi kemarin kita sudah belajar apa itu K3. Nah, ini apa itu sistem manajemen K3? Oh, ternyata dalam pelaporan atau pencatatan atau pelaksanaan K3 nanti itu supaya teratur ada sistem manajemennya seperti itu ya teman-teman ya. Oke. Untuk slide selanjutnya, kita ketahui dulu tujuan dan sasaran untuk penerapan SMK3 ya, yaitu menciptakan suatu sistem keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja dengan melibatkan, nah ini kalau SMK3 ini melibatkan yang pertama ada unsur manajemen ya, ada pimpinannya, harus terlibat ya teman-teman ya, ada tenaga kerjanya, jadi ada manajemennya tapi juga harus didukung oleh tenaga kerjanya. Jangan sampai juga kalau tenaga kerjanya patuh tapi manajemennya cuek, nah itu nggak bisa ya teman-teman ya, harus bersamaan ya dan adanya kondisi dan lingkungan kerja ya.
Nah, pasti ada tempat kerja, lingkungannya bagaimana, ya itu pasti akan kita lihat ya. Nah, ini harapannya ketiga unsur ini itu saling terintegrasi ya. Nah, harapannya nanti kalau misalnya tiga-tiganya ini kita sudah punya ya, ini harapannya bisa untuk mencegah atau mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja, seperti itu. Kemudian, nah SMK 3 ini juga ada dasar hukumnya teman-teman. Kemarin waktu awal pertemuan itu kan banyak ya di awal-awal itu ada namanya hukum-hukum tentang ketenaga kerjaan dan lain sebagainya. Nah itu yang pertama, kalau yang di SMK 3 ini kita mengacu pada Undang-Undang Dasar 45. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Nah ini kita akan berfokus pada pasal 86 dan 87. Dan yang terakhir terkait penerapan SMK 3 sendiri yaitu ada di Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan SMK 3. Kemudian tadi sudah ada ya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 itu di pasal 86 yang bunyinya, nah, kita review lagi ya, ini sebenarnya sudah ya teman-teman saya rasa. Setiap pekerja atau buruh ya mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral kesusilaan ya, kemudian karena kan di sana tuh banyak ada yang perilaku apa ya sekarang itu kekerasan tuh banyak sekali ya. Nah, makanya ada moral dan kesusilaan dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Nah, ini pasal keduanya berbunyi gini, untuk melindungi keselamatan pekerja guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal, maka diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja ya. Kemudian yang ketiga, perlindungan ini diatur dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya, sampai sekarang itu perundang-undangan itu terus digodok teman-teman ya, seperti itu. Kemudian di pasal 87. Nah, ini kita tekankan di pasal 87. Ini setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen K3 ya, yang terintegrasi dengan sistem manajemen di tempat kerjanya ya. Jadi kayak misalnya kita nanti kerjanya kan sekitaran Fasiankes, klinik, rumah sakit. Nah, itu juga terintegrasi dengan sistem manajemen yang ada di rumah sakit seperti itu ya. Akhir-akhir ini malah K3 rumah sakit itu sangat digencarkan teman-teman. Acuannya ya ini tadi karena ada dasar hukumnya ya. Kemudian yang kedua, ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen K3 ini dimaksud diatur dengan peraturan pemerintah yaitu ini tadi ya. Peraturan pemerintah tadi nomor 50 ya. Nah, yang bunyinya setiap tempat kerja yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 100 orang atau lebih, yang pertama syarat pertama ya, yang kedua mengandung potensi bahaya yang ditimbulkan oleh karakteristik proses atau bahan produksi yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja seperti peledakan kebakaran, pencemaran, dan penyakit akibat kerja. Yang ketiga, wajib dilaksanakan oleh pengurus, pimpinan tempat kerja, dan seluruh tenaga kerja sebagai satu kesatuan ya. Jadi nggak bisa sendiri-sendiri ya seperti itu. Oke, sampai sini saya ini masih teman-teman masih memperhatikan ya. Saya ingin tahu nih, kira-kira nih, kalau kita di rumah sakit atau di Fasiankes ya, atau di klinik, kira-kira ini masuk ke syarat yang nomor berapa? Ada yang tahu nggak teman-teman di sini? Mungkin ada yang apa ini open mic ya, jangan lupa open mic gitu ya. Seperti itu. Oke, silakan sebelum kita lanjutkan ke slide berikutnya, ada yang bisa menjawab? Mbak siapa ini? Ada yang bisa menjawab? Mungkin Mbak Gesti atau Mbak Delviana atau Mbak Ika, kira-kira yang mana? Izin menjawab, Bu Nia. Atau Mbak Gesti mungkin bisa menjawab? Ya, silakan Mbak Gesti. Nanti saya bantu lah. Kita kan sama-sama belajar ya, jadi tenang aja nggak usah takut. Gimana kalau Mbak Gesti kira-kira kalau di rumah sakit atau Fasiankes itu masuk yang syarat berapa? Ya, izin bertanya Bu Nia. Open mic dulu Mbak Gesti. Halo, Bu Nia, apakah suara saya terdengar? Oh iya Mbak Didi silakan. Izin menjawab Bu Nia, kalau di RS ini tergantung ya, apalagi jumlah pekerjanya. Nah, tapi ini kira-kira itu masuk di nomor 1 karena kan lingkup dari RS sendiri kan pekerjanya itu cukup banyak nih Bu, gitu. Ya. Jadi kalau di RS ini sepertinya itu di lingkup yang nomor 1 begitu. Oke. Nah, kalau rumah sakit banyak ya. Tapi kalau misalnya di Fasiankes gitu kira-kira banyak nggak? Sampai 100 nggak? Kalau di Fasiankes kayaknya nggak sampai ya Bu, apalagi kalau misal Fasiankes seperti klinik itu kan lumayan kecil skupnya, jadi kayaknya lebih ke kategori yang nomor 2 karena kurang dari 100. Tapi potensi bahayanya tinggi ya. Sebenarnya kita di klinik, rumah sakit dan sebagainya itu pasti juga ada potensi kebakaran, potensi meledak. Apalagi rumah sakit kan lebih banyak ke pencemaran ya atau penularan seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ya tetap aja walaupun pekerjanya kurang dari 100 tapi kita itu punya potensi bahaya. Jadi tetap harus melaksanakan SMK 3 ini ya teman-teman ya.
Oke, terima kasih Mbak Didi atas jawabannya. Kita lanjutkan slide berikutnya. Oke, di slide ini kita bisa tahu ya bahwa SMK 3 itu ada beberapa rangkaian ya yang berkelanjutan. Jadi tidak hanya berhenti sampai dievaluasi, tapi ternyata ada perbaikan berkelanjutan ya bagannya. Nah, di sini ada 4 tahap utama ya, seperti itu. 5 dengan tinjauan ulang dan peningkatan ya oleh manajemen. Yang pertama ada komitmen dan kebijakan, kedua ada perencanaan ya, ketiga ada penerapan, keempat ada pengukuran dan evaluasi. Dari pengukuran dan evaluasi kita tinjau ulang seperti itu. Oke, supaya cepat ya. Kita langsung belajar. Yang pertama ada komitmen dan kebijakan. Nah, ya, komitmen dan kebijakan ini harus ya dimiliki oleh setiap perusahaan atau tempat kerja ya. Nah, ini harapannya kalau ada leadernya yang memberikan suatu kebijakan, harapannya anak buah ya, baik tenaga kerja atau di bawahnya itu semua bisa terpantau ya, bisa mematuhi suatu peraturan ya. Nah, di sini tugasnya pimpinan atau pengurus itu yaitu membentuk organisasi K3 ya. Kalau misalnya di industri itu namanya P2K3 ya. Nah, nanti di rumah sakit juga ada namanya tim K3 rumah sakit seperti itu ya. Kemudian dari pimpinan ini juga harus menyediakan anggaran, sarana dan tenaga kerja yang diperlukan bidang K3 ya. Jadi nggak hanya ada dukungan doang tapi nggak ada dananya ya. Sekarang apa-apa harus ada dana ya teman-teman ya. Ada anggaran gitu, sarana dan prasarannya harus lengkap, alat APD-nya dan lain-lain harus punya seperti itu. Kemudian menetapkan personel yang mempunyai tanggung jawab dan yang jelas dalam penanganan K3. Jadi nanti yang di tim itu ya, yang ahli K3-nya itu kalau bisa ya harus diikutkan pelatihan ya atau tim ketua yang baik atau pimpinan baik itu biasanya setiap tahun menganggarkan atau mengirim anggotanya untuk mengikuti pelatihan-pelatihan terkait K3 supaya lebih up to date ya ilmunya. Kemudian juga memikirkan perencanaan K3 yang terordinasi ya. Kemudian yang terakhir adalah melakukan penilaian kinerja dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan K3 seperti itu. Kemudian, nah ada juga komitmen, juga ada kebijakan. Nah, kebijakan ini contohnya saya cari yang di rumah sakit itu susah sekali ya. Nanti mudah-mudahan nanti dari Mbak-Mbak sudah tahu SMK 3 ini harapannya ketika nanti magang lagi atau praktik lagi di rumah sakit bisa membuat suatu seperti ini Bu. Ini contohnya ya. Jadi SMK 3 itu ada kebijakan yang berbunyi seperti ini ya. Kita baca dulu syarat-syaratnya atau apa tanda-tandanya kebijakan itu apa ya syaratnya. Yang pertama, ada tanda tangan oleh pimpinan tertinggi atau pengurus. Kita lihat ya di samping di samping ini ya ada tanda tangannya Pak Dendi Kusuma ya selaku General Manager. Kemudian tertulis dan bertanggal ya. Nah, ini harapannya apa? Kalau ada tindak lanjut ya kan atau setiap tahun itu bisa diperbaharui. Kemudian memuat pernyataan komitmen dan tujuan K3 perusahaan. Nah, ini ada komitmen ya kan? Ada komitmen kebijakan ini menjadi komitmen bersama manajemen, pegawai dan lain sebagainya. Kemudian ada tujuannya ya. Tujuannya untuk apa? Mencegah terjadinya kecelakaan dan lain sebagainya. Kemudian tidak hanya di print satu lembar aja, tapi disosialisasikan ya, dimasukkan ke web perusahaan atau di print banner gede dan lain sebagainya. Kemudian bersifat dinamik dan ditinjau ulang ya. Harapannya tadi karena ada tahun sehingga kalau misalnya ada hal yang up to date itu bisa diperbaharui seperti ini terlalu lama 2016 misalnya ya sekarang udah 2025 wah ini nggak pernah dicek ini SMK 3-nya seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian yang kedua tadi ada komitmen dan kebijakan dari pimpinan ya kan. Kemudian ada perencanaan SMK 3 ya. Langkah selanjutnya. Nah, perencanaan ini terdiri dari pengidentifikasian bahaya, kemudian penilaian dan pengendalian resiko ya. Nah, identifikasi bahaya kemarin kita sudah belajar ya awal-awal itu dengan saya dengan Bu Dina seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian ini kegiatan yang dipertimbangkan pada saat merumuskan rencana untuk memenuhi kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja ya. Jadi di sini cuman sebagai perencanaan. Oh, nanti saya identifikasinya ke ruangan rekam medis. Ada bahaya apa aja sih? Oh, saya identifikasinya ke ruangan objin dan lain sebagainya seperti itu yang membuat perencanaan. Kemudian, ada peraturan dan prasyarat lainnya. Biasanya di perencanaan ini mengacu pada suatu peraturan perundangan, teman-teman ya. Jadi misalnya di rumah sakit gitu kan, oh ada peraturan perundangan K3 rumah sakit. Nah, itu nanti apa-apa saja itu untuk mempermudah Anda dalam merencanakan pelaksanaan identifikasi bahaya di rumah sakit misalnya seperti apa di fasilitas seperti itu ya. Kemudian ada tujuan dan sasarannya ya. Harapannya perencanaan K3 ini ya kan nanti hasil akhirnya itu bisa diukur ya berhasil atau tidak atau gini diukurnya bagaimana Bu turun tidak angka kejadian kecelakaan akibat kerjanya turun tidak kejadian yang terkena penyakit akibat kerja seperti itu kemudian ada sasaran pencapaian dan ada jangka waktu pencapaiannya berapa lama ya seperti itu jadi apakah tiap tahun ataukah tiap per semester 6 bulan sekali atau
dan lain sebagainya. Nah, tadi kita yang pertama ada indikator kerja, ya kan? Jadi harapannya sesuatu yang dapat diukur sebagai dasar penilaian kinerja, ya. Nah, ini biasanya merupakan informasi mengenai keberhasilan pencapaian SMK itu tadi, SMK 3 itu tadi, ya. Contohnya adalah indikator kinerja K3 itu biasanya seperti ini, ya, teman-teman ya. Ada indikator laporan bulanan ya, mulai Januari sampai Desember, ya kan. Ada misalnya lagging indicator, ya kan. Nah, ini terdiri dari occupational injury. Jadi kalau misalnya ada yang mengalami kecelakaan kerja itu fatal atau tidak, maksudnya sampai menimbulkan kematian atau tidak, ya kan. Kemudian sampai lost work day atau tidak, gitu kan. Adakah di bulan Januari atau Februari? Ini harapannya sih kosong ya tiap bulannya ya teman-teman ya. Kemudian ada juga namanya leading indikator atau program-program K3, ya kan. Kalau ini terkait angka kecelakaan atau penyakit akibat kerjanya. Tapi kalau ini terkait program, kalau leading ya, leading itu terkait program-program K3-nya. Misalnya inspeksi K3 dilaksanakan nggak di bulan Januari gitu kan. Kemudian ada safety talk-nya kapan dilaksanakan? Harusnya apa? Tiap hari sebelum dimulai kerja seperti itu dan lain sebagainya. Training K3 ini yang saya sampaikan bahwa harapannya pimpinan itu merencanakan ya kan training K3 pada pekerjanya pada setiap apa mungkin pada bulan Oktober biasanya tim A yang saya kirim perwakilan tim A, tim B, tim C dan lain sebagainya. Dan adanya safety camping dan sebagainya ya teman-teman ya. Oke, tadi dari perencanaan ya kan yang sesuai dengan undang-undang ya biasanya. Jadi misalnya nanti kerjanya saya ahli K3 di industri. Ya, di industri itu ada apa saja seperti itu ya. Pekerjaan untuk identifikasi masalah di industri itu. Tapi kalau di rumah sakit ya sesuai dengan peraturan perundangannya. Oke, kalau penerapan sekarang. Penerapan pun ini juga ada bagian-bagian yang harus kita perhatikan, ya kan? Yang pertama ada jaminan kemampuan, yang kedua ada kegiatan pendukung, yang ketiga kita melaksanakan tadi yang sudah direncanakan ya, misalnya identifikasi sumber bahaya, kemudian penilaian dan pengendalian risiko ya. Nah, kalau jaminan kemampuan ini ya, ini terkait dengan personnya ya, terkait dengan orangnya. Ada sumber daya manusia, tadi ya ada pimpinannya, ada pekerjanya, ada sarana yang mendukung, dan ada dananya khusus untuk pelaksanaan ketiga. Kemudian integrasi ya, biasanya sistem SMK 3 ini masuk pada sistem manajemen misalnya di rumah sakit seperti itu, supaya tetap dilakukan. Kalau berdiri sendiri biasanya ngenteng no gitu ya, nggak dilakukan. Kemudian ada tanggung jawab dan tanggung gugat. Nah, di sini kenapa ada tanggung jawab? Takutnya kalau terjadi sesuatu ya nggak minta ya, misalnya terjadi kecelakaan ya kan. Nah, ini pimpinannya tanggung jawab tidak atau ahli orang K3-nya, tim K3-nya tanggung jawab atau tidak jika misalnya ada tanggung gugat dari keluarga korban atau keluarganya pekerjanya seperti itu. Kemudian ada konsultasi, motivasi dan kesadaran. Konsultasi entah kepada ahli K3 dari eksternal seperti itu, motivasi dari pimpinan ke tenaga kerja atau sebaliknya, dan kesadaran dari pekerjanya ya atau semua unit yang ada di tempat kerja itu. Dan jangan lupa adanya kemampuan dari pelatihan dan kompetensi kerja, ini harapannya up to date, harus di-upgrade terus ya teman-teman ya. Kemudian kegiatan pendukungnya komunikasi. Nah, kita juga belajar komunikasi kan ya kemarin semester awal ya. Di sini juga gunanya juga salah satunya yaitu untuk berkomunikasi dalam kegiatan K3. Ya, teman-teman di sini walaupun Bu saya itu lulusannya rekam medis gitu kan. Masa saya melakukan K3? Loh, semua kalau misalnya di rumah sakit ya kan, nggak hanya orang rekam medis saja, perawat pun bisa, bidan pun bisa, dokter juga bisa menjadi tim K3 seperti itu ya. Jadi kita harus tetap menjadi bagian dari K3 ya seperti itu. Kemudian adanya pelaporan dan jangan lupa adanya pendokumentasian ya. Sekarang kan gampang ya ada foto-foto gitu ya. Misalnya kalau dulu itu susah ya dokumentasinya. Kalau sekarang kita punya HP tinggal foto gitu ya. Kemudian ada pengendalian dokumen ya dan pencatatan serta adanya manajemen informasi ya. Kalau sekarang udah marak digital ya teman-teman. Kemudian contoh komunikasi dan konsultasi ini misalnya kita berkonsultasi terkait laporan tahunan gitu kan, laporan hasil audit internal maupun eksternal ya kan, laporan kegiatan P2K3 atau kalau di rumah sakit namanya komite K3 rumah sakit, informasi kinerja K3 rumah sakit, kebijakan dan aturan K3 serta buletin K3. Nah, ini biar nggak garing ya, webnya biasanya diberi buletin K3. Kemudian ada identifikasi sumber bahaya, penilaian dan pengendalian risiko ya. Kalau ini karena sudah direncanakan, nah tindak lanjutnya atau penerapannya yang ada di bagian penerapan ini ya. Kemudian yang nomor 2 nih, perlu adanya latihan menghadapi keadaan darurat, prosedur menghadapi insiden dan pemulihan keadaan darurat. Kemarin waktu mitigasi resiko atau mitigasi bencana kebakaran kita sudah belajar bahwa tetap harus ada training ya atau harus ada trial ya. Entah itu 2 bulan sekali, pura-pura misalnya ada kebakaran. Jadi harapannya kalau misalnya ada kebakaran, kita tahu jalur evakuasinya kemana, ya nggak langsung berangkat. Apalagi kita mempunyai tanggung jawab, ada pasien yang harus kita selamatkan juga. Entah itu pasien, entah itu dokumen ya. Kalau teman-teman di rekam medis kan dokumen ya, lebih ke dokumen seperti itu. Nah, kita sampai ke bagian pengukuran dan evaluasi ya. Nah, tahap sebelum akhir.
Nah, yang pertama ada inspeksi dan pengujian, kemudian yang kedua ada audit sistem manajemen K3 dan tindakan perbaikan serta pencegahan ya. Nah, kemarin dari Bu Dina pasti sudah diajarkan bahwa untuk pengukuran kesehatan lingkungan itu lingkungan kerja itu apa saja? Biasanya ada pengukuran kebisingan ya, penerangan, pencahayaan di tempat kerja, iklim, kadar debu, kualitas air dan sebagainya ya. Kemudian dari semua laporan yang telah kita lakukan ya kan, dokumentasi yang kita telah kerjakan itu ada namanya audit sistem manajemen K3. Nah, tadi laporan itu dari penerapan itu tidak hanya diterapkan tapi juga disusun. Habis disusun nanti ini pasti ada audit ya, diaudit oleh tim K3 tadi. Nah, ini bisa dilakukan secara berkala ya kan. Bisa dari internal dan ada namanya audit eksternal. Nah, ini biasanya dilakukan oleh independen kerjasama dengan Pak ahli K3 dari misalnya PJK3 ya. PJK3 itu kayak pihak ketiganya seperti itu. Yang memiliki kompetensi kerja dengan menggunakan metodologi yang sudah ditetapkan. Ini auditor K3 ini memang ada ahlinya, ada pelatihannya khusus. Jadi harapannya ada yang menilai, oh ini kira-kira untuk SMK3-nya sudah berjalan dengan bagus. Sebelum dokumennya nanti dilaporkan kepada Dinas Ketenagakerjaan seperti itu. Kemudian untuk frekuensi auditnya itu juga berdasarkan hasil tinjauan ya. Jadi bisa minimal, ini minimal kalau aman. Tadi kan ada leading sama lagging ya, indikator itu. Nah kalau aman-aman saja bisa dilakukan audit internal itu dalam 1 tahun sekali. Tapi kalau ada kejadian ya kan, misalnya tiap 2 bulan sekali ada fatality, ada yang sampai meninggal. Nah itu bisa dilakukan tiap 3 bulan sekali, 6 bulan sekali seperti itu. Dan kemudian hasil audit itu harus digunakan oleh tempat kerja dalam proses tinjauan ulang manajemen ya. Jadi memang harus ada buktinya, ada cetakannya ya. Nah, harapannya tadi adanya audit itu hasil temuan-temuan tadi ya kan dari pelaksanaan, pemantauan, audit dan tinjauan ulang ini harus didokumentasikan dan digunakan untuk identifikasi dalam tindakan perbaikan untuk pencegahan ya seperti itu. Sehingga harapannya misalnya ada kejadian sampai meninggal, harapannya di tahun berikutnya atau bulan berikutnya sudah tidak ada yang sampai meninggal. Atau misalnya ada kecelakaan tapi sampai mata, harapannya nggak ada kecelakaan seperti itu, teman-teman ya. Nah, ini tinjauan ulang itu. Jadi tinjauan ulang itu meliputi evaluasi ya, mulai dari kebijakan, kemudian tujuan sasaran programnya bagaimana, kemudian ada hasil audit apakah ada atau tidak, ya menurun atau tidak angka kejadian kecelakaan atau penyakit akibat kerjanya. Nah, ini evaluasi ini harapannya bisa digunakan untuk mengubah sistem manajemen K3 di tahap selanjutnya apa di bulan atau tahun selanjutnya ya. Nah, ini harapannya kenapa harus up to date karena biasanya ada peraturan perundang-undangan yang terbaru seperti itu. Kemudian ada juga perubahan struktur organisasi di tempat kerja. Biasanya yang semula kepalanya itu saya atau pimpinannya saya mungkin bisa berganti dengan yang lain. Kemudian perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk epidemiologi. Nah, kalau seperti kayak kemarin ya kasus COVID itu meningkat. Nah, ini harus benar-benar dicatat ya seperti itu. Evaluasi kecelakaan dalam kurun waktu tertentu. Misalnya tadi tiap 2 bulan sekali mesti ada kecelakaan kerja sampai tangannya patah atau sampai meninggal. Nah, itu harus segera dilakukan evaluasi yang lebih cepat ya seperti itu. Kemudian kita evaluasi juga kecukupan sumber dayanya, efektivitas manajemen risiko dan kecukupan prosedurnya apakah sudah sesuai atau tidak. Dan yang terakhir ada umpan balik khususnya dari tenaga kerja. Nah, ini adalah minusnya kadang pimpinan itu tidak mau menerima saran dari bawahannya. Padahal bawahannya itu kan yang mengetahui situasi dan kondisi yang ada di lapangan. Nah, itu kalau misalnya kita jadi pimpinan K3, kita harus bisa menerima umpan balik dari tenaga kerja seperti itu. Nah, ini merupakan salah satu contoh ya teman-teman ya. Kebetulan saya kemarin melakukan penelitian ya, membuat suatu web pelaporan ya. Ini saya bikin webnya sesuai dengan Permenkes nomor 52 tahun 2018. Nah, ini saya uji cobakannya bukan langsung di rumah sakit teman-teman, tapi di Fasiankes yang lebih kecil ya. Tentu kira-kira bagaimana ya, seperti itu. Nah, di sini setelah saya lihat analisis kebutuhannya memang harus ada kewajiban ya melaksanakan pencatatan pelaporan kegiatan K3 secara periodik ya. Bahkan bunyinya di PMK ini dilakukan tiap semester atau 6 bulan sekali dan tiap setahun sekali. Nah, ini karena kita ini bagian dari prodi MIK ya yang bisa membuat suatu pelaporan pencatatan secara digital. Nah, ini saya bekerjasama dengan mahasiswa MIK saat itu membuat suatu teknologi informasi yang mempermudah untuk kegiatan pencatatan dan pelaporan kegiatan K3 di Puskesmas ya supaya lebih efektif dan efisien. Kalau alur sistemnya ya intinya ada suatu web nanti bisa dipantau dan digunakan ya oleh semua unit yang ada di Puskesmas itu, baik itu anggota tim K3-nya ya. Ini harapannya untuk memudahkan laporan kegiatan K3, kemudian ada ketua tim K3 ini ya biasanya itu Kapusnya ya, kepala Puskesmasnya. Kemudian ada juga admin ya yang mengatur biasanya orang IT di Puskesmas itu ya, seperti itu. Laporannya isinya apa aja, Bu? Ya sama ya, kita ada username password dulu seperti itu ya. Kemudian ada pelaporan ya apa saja. Nah, ini masih
masih standar ya teman-teman ya. Kita masih butuh pengembangan. Mungkin nanti ke depan bisa mbak-mbak yang di sini yang bisa mengembangkan lebih bagus lagi, lebih smooth lagi. Nah, sementara ini karena kita perkenalan ya, karena biasanya laporan K3 itu masih paper based. Ini masih saya mengacu apa ya, dari paper based itu saya ganti ke web based. Tapi untuk apa saja yang dilaporkan ya masih tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan itu. Jadi belum saya berani utak-atik atau persingkat atau bagaimana ya. Yang penting isinya sama dengan yang di PP tadi ya, peraturan Menteri Kesehatan. Kemudian tadi yang di per semester, nah ini laporan per tahun. Jadi laporan per tahun itu kayak tadi ya, leading indikator dan lagging indikatornya seperti itu kurang lebihnya. Ya, jadi ada dashboard, reminder ini sudah melaporkan atau belum ya, setiap unit itu, kemudian ada laporan per tahun, laporan per semester. Nah, ini harapannya itu nanti bisa terintegrasi ya dari Puskesmas, bisa melaporkan ke Dinkes. Jadi harapannya ke depan itu masih panjang, bisa kita kembangkan teman-teman ya. Nah, oke, sekian itu materi dari saya. Sebelum kita tutup, bagaimana kalau saya coba, karena tadi kan harus ada interaksi ya setiap kuliahan gitu. Mungkin ada teman-teman di sini yang ingin bertanya dulu mungkin. Silakan. Ya, ada yang bertanya. Iya, silakan Mbak Ika. Baik Bu, sebelumnya perkenalkan nama saya Eka Putri Salsabila. Di sini saya mau sedikit bertanya karena saya penasaran gitu ya Bu. Ya. Tadi itu terkait teknologi pencatatan dan pelaporan K3 gitu Bu. Kemudian itu saya tertarik dengan pengembangan teknologi pencatatan dan juga pelaporan K3 di bidang kesehatan tentunya. Ya, betul. Kira-kira tuh untuk teknologi terkini yang eh, apa yang bisa kita rancang dan kembangkan seperti itu Bu untuk pelaporan dan pencatatan K3 khususnya di rumah sakit ataupun di puskesmas seperti itu Bu. Oke, maaf. Terima kasih Mbak Ika. Ini pertanyaan bagus ya, karena kita juga butuh pengembangan ya. Sangat bagus sekali. Oke, masih ingat nggak kemarin pelajarannya mungkin Bu Dina ya? Kayaknya kan saya bertimnya dengan Bu Dina terkait identifikasi resiko ya seperti itu. Atau kegiatan pelaporan adanya kecelakaan kerja. Nah, itu mbak-mbaknya di sini akan bisa merancang suatu pelaporan real time. Paham enggak? Nah, misalnya nanti saya ada aplikasi gitu atau suatu sistem aplikasi yang bisa terintegrasi dengan sistem yang ada di mana di webnya gitu ya, web perusahaan. Kalau misalnya ada kecelakaan kerja, ya misalnya Mbak Ika melihat temannya terjatuh sampai kakinya itu nggak bisa berdiri. Nah, itu Mbak Ika langsung foto saat itu juga. Itu malah bagus di foto nanti dimasukin kejadian jam sekian bahwa si ini ya kan terjatuh atau terpeleset di ruangan ini. Nah, itu dilaporkan. Nah, harapannya bisa terintegrasi dengan misalnya ada web, misalnya kayak ada web laporan K3 seperti ini yang di Fasiankes yang nanti kita kembangkan mungkin ya. Nah, seperti itu Mbak Ika dan teman-teman. Mungkin Mbak-mbak di sini malah lebih apa ya, lebih idenya itu lebih bagus. Tadi kan banyak ya sebenarnya konsen-konsen K3-nya itu ada tindakan pencegahan, tak itu media promosinya, ya kan, tak itu media pelaporannya dan sebagainya. Terkait K3 ini masih luas sekali ya, bisa kita kembangkan seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Ika ya. Karena ini waktunya sangat terbatas, teman-teman. Mungkin ada sedikit ya saya tanyai gitu ya. Tadi sudah saya bertanya kepada Mbak siapa tadi, Mbak Didi ya yang menjawab pertanyaan dari saya. Kalau sekarang ada yang bisa menyimpulkan nggak dari kuliah hari ini? Ya, Mbak Rosela ini panggilannya siapa ya? Sela, Bu. Mbak Sela. Oke, maaf ya Mbak. Mahasiswanya kakean. Oke, Mbak Sela silakan bisa. Jadi untuk kesimpulan pertemuan pada kesempatan kali ini yaitu terdapat langkah-langkah dalam manajemen K3 yang dapat dilakukan dalam 5 tahap perbaikan keberlanjutan. Nah, tahap yang pertama itu yaitu menetapkan komitmen dan kebijakan K3, kemudian perencanaan sistem manajemen K3, penerapan sistem manajemen K3, pengukuran dan evaluasi, dan yang terakhir itu tinjauan ulang dan peningkatan oleh manajemen. Seperti itu, Bu. Iya, betul sekali. Ya, ini slide-nya saya buka lagi ya. Jadi memang ada beberapa tahap ya, 4+1 karena ada tinjauan ulang ya, seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Sela, Mbak Didi, Mbak Sukma, Mbak Ika, dan lain sebagainya teman-teman di sini. Semoga nanti ini materinya bisa bermanfaat. Jangan lupa ada tugas ya teman-teman sesuai dengan modul kita ya, bahwa ada yang pertama tugas yaitu membuat laporan K3, contoh pelaporan SMK 3 ya. Nah, nanti bisa cari-cari artikel ya kan. Kemudian di modul itu juga ada 3 review artikel, nanti bisa dari review itu nanti bisa digunakan menjadi apa itu namanya, digunakan sebagai acuan ya untuk membuat tugas ini. Oke, sekian kuliah kita pada malam ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu Terima Devi. kasih, Bu. Iya.